Dan dengan narasumber yang juga telah bergabung melalui sambungan virtual, yakni sudah ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, langsung saja. Ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas karena terjadi di Januari dan sudah ada KUHP yang baru yang kita akan lihat bagaimana implementasinya ya, KUHP dan juga KUHP baru dalam kasus pidana ini. Tetapi mungkin Prof, untuk kasus seperti ini, pasal 300 dan 301, kemudian 242 dan juga 243, apakah menurut Anda ini tepat untuk disematkan dalam kasus pelaporan mengenai hal ini? Padahal kalau dilihat secara menyeluruh ya Prof ya, kadang kan dalam kasus-kasus terkait dengan polemik, viral-viralan kayak gini kan hanya potongan-potongan saja sebenarnya yang sering beredar dan memuat dan memantik kekisruhan. Silakan. Ya, ini memang cukup disayangkan ya. Dalam konteks seperti ini akhirnya berujung pada suatu laporan hukum. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam kasus ini, mudah-mudahan nanti Polri memanggil dengan alternatif penyelesaian. Karena kalau kita lihat sebagai bentuk penghinaan, tadi betul pasal yang tepat itu kalau menyangkut ormas mungkin ada pasal tertentu ya. Kalau terkait dengan pencemaran nama baik itu masuk kualifikasi delik perorangan. Nah, sekarang ya kalau kita lihat tadi adalah mengatasnamakan lembaga. Pertanyaan lembaga ini lembaga resmi atau tidak? Lah, itulah nanti saya kira Polda Metro akan mengklarifikasi sebagai legal standing dari para pelapor yang sekarang ini. Tapi kalau saya lihat arahnya sebetulnya kepada delik aduan, kan itu Pak, sebagai bentuk pencemaran, merendahkan martabat kelompok tertentu. Oleh karena itu dalam seperti ini kualifikasi yang lebih tepat adalah delik aduan yang mengadukan, sehingga yang bersangkutan sendiri yang merasa adanya suatu kegundahan, yang merasa adanya suatu dicemarkan, itulah yang mengadukan, kan itu bukan kelompok. Tapi karena namanya kelompok itu bisa beda-beda pendapat, tapi kalau sudah pribadi objek perorangan, lah itu tergantung perorangan. Lah inilah nanti suatu klarifikasi ini, karena perdebatannya tadi kan kita dengar ketua ormas dari PBNU itu bukan, PNI juga bukan dan sebagainya. Ini yang saya kira harus menjadikan suatu titik temu di dalam suatu kasus dugaan seperti ini, Pak. Baik, Prof. Hipnu, kami ingin mengkonfirmasi, artinya memang ketika memang hal ini bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung begitu, seharusnya mereka yang kemudian mengajukan delik tersebut kepada Polda Metro Jaya. Lantas untuk kemudian seperti Anda sampaikan, Polda Metro Jaya harus kemudian segera mengklarifikasi sebagai legal standingnya. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan di tahap pertama ini, di tahap awal ini oleh Polda Metro Jaya agar kemudian di mana kita lihat bahwa masih ada langkah hukum begitu ya, yang bisa tetap dilihat tetap objektif di tahap awal ini, Prof. Hipnu? Iya, ya betul Mbak. Karena dalam suatu sistem peradilan pidana sekarang ada penyelidikan, penyidikan. Kalau bicara penyelidikan, suatu tindakan penyelidik untuk menentukan suatu peristiwa. Makanya perdebatannya nanti, apakah dalam suatu stand up ini merupakan suatu seni, suatu komedi, atau suatu tindakan apa? Nah gitu. Kalau itu merupakan suatu seni, berarti dalam hal ini harus ada suatu evaluasi tentang seni yang bersangkutan. Apakah ini suatu tindakan non seni dan sebagainya. Nah, dengan melihat suatu konteks seperti itu akan melihat, oh ini nggak bisa ini masuk. Oke lah, tapi seni, tapi harus hati-hati. Diksi suatu kalimat jangan menyinggung orang, jangan menyinggung ormas, jangan menyinggung kelompok. Nah, disitulah yang saya kira nanti akan suatu melihat permasalahan ini masalah sebagai masalah yang di luar seni, karena kan stand up ini wah ini seni, ini sebagai pernyataan penyampaikan pendapat, kritikan dan sebagainya. Kritik boleh, tapi jangan menyangkut merendahkan orang. Perdebatannya kan seperti itu. Kritik harus konstruksif, tapi kalau merendahkan masuk kualifikasi delik-delik kaitannya dengan penghinaan. Nah, di situ saya kira nanti Polda harus merumuskan dulu ya. Menjadikan jangan sampai ini juga menjadikan suatu momok tersendiri. Tapi menjadikan pembidikan ke depan, tokoh-tokoh yang lain akan memparodikan kegiatan-kegiatan terkait stand up gitu Pak.
Baik, menarik sebenarnya untuk kita lanjut membahas terkait dengan pelaporan atas stand-upper Panji Pragiwaksono dalam materi mens rea, tetapi sayang sekali waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan lain. Terima kasih Prof. Hipnu untuk ulasan menariknya.